Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Santi Mediana dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya dari kelas C dengan NIM 19095111082. Saya dari program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit tentang mata kuliah bakteriologi dan mikologi dengan topik sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk langsung ke materinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sterilisasi pada umumnya dilaksanakan secara fisikal seperti dengan pemanasan. Nah, untuk melakukan sterilisasi, baik pada alat maupun bahan, dapat dilakukan oleh beberapa metode, yaitu yang pertama, metode sterilisasi secara fisikal. Jadi, untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme secara fisik dapat dilakukan dengan sinar, temperatur, dehidrasi, tekanan osmotik, dan sterilisasi kering. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, kita mulai dari sinar. Untuk sinar matahari dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Tetapi, tidak semua sinar matahari dapat melakukan itu. Hal itu sangat tergantung dari panjang gelombang sinar matahari tersebut. Panjang gelombang yang dapat membunuh mikroorganisme adalah 2000 sampai 2800 angstrom. Di dunia ini juga dikenal dengan adanya lampu sinar ultraviolet kan? Nah, itu juga dapat bekerja dengan baik untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Hanya saja, daya penetrasinya lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kaca, debu, ataupun membunuh jasad remik yang ada dalam sputum atau dahak. Selanjutnya kita masuk ke temperatur. Untuk temperatur yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme adalah temperatur yang rendah sekitar minus 4 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Temperatur ini dapat menghentikan metabolisme dari bakteri tersebut. Lalu yang ketiga ada dehidrasi. Nah, dehidrasi yang dimaksud adalah suatu proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel bagian penyusun daging. Nah, jadi untuk beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tidak tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, dengan menghilangkan cairan dari dalam sel akan menghambat dan membunuh mikroorganisme tersebut. Oke, next kita masuk ke tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi, bahkan sering dikombinasikan antara tekanan osmose dan peningkatan temperatur, seperti pada alat yang namanya autoclave. Jadi yang belum tahu autoclave ini ya yang namanya autoclave. Nah, untuk sterilisasi dengan autoclave ini menggunakan tekanan sebesar 15 lbs dengan temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk alat-alat yang biasanya digunakan untuk sterilisasi ini biasanya adalah tabung reaksi, cawan Petri, dan bahan-bahan media yang mau digunakan. Dan yang terakhir kita ada sterilisasi kering. Nah, sterilisasi kering ini sering dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Sebaliknya untuk bahan-bahan atau alat-alat yang tidak tahan terhadap panas, jangan pakai ini ya. Nah, alat yang sering dipakai dalam metode sterilisasi kering ini seperti alat-alat bedah, contohnya skapel, jarum, dan juga gunting. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sterilisasi secara fisikal nih. Selain itu juga ada sterilisasi secara kimia.
Untuk melakukan sterilisasi terhadap alat secara kimia akan lebih rinci ya kalau misalnya dijelaskan sekalian langsung dengan topik antiseptik dan juga desinfektan. Yang pertama kita masuk ke antiseptik terlebih dahulu. Nah, untuk antiseptik secara umum merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara seperti mengdehidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan yang terakhir juga dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut mati. Untuk bahan-bahan yang biasanya digunakan sebagai antiseptik, yaitu yang pertama ada hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida ini merupakan bahan kimia yang berbentuk cair, berwarna bening, putih kebiruan, sedikit lebih kental daripada air. Bahan ini bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Nah, kalau untuk membunuh spora biasanya digunakan konsentrasi yang lebih tinggi, sekitar 10-30%. Sedangkan untuk sebagai antiseptik, dia itu digunakan dalam konsentrasi 3% saja. Oke, bahan selanjutnya ada garam merkuri atau merkuri klorida. Senyawa ini sangat kuat dan untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi 0,1% atau 1 per mililiternya. Karena sifat toksiknya yang sangat tinggi ini, maka harus digunakan dengan hati-hati. Biasanya garam merkuri ini biasanya ditemukan di desinfektan. Lalu bahan yang ketiga, kita ada asam boraks atau H3BO3. Antiseptik yang bersifat asam ini digunakan pada konsentrasi 1:20, di mana dilarutkan di dalam air. Untuk hasilnya sebagai antiseptik sangat baik loh. Bahan ini juga kadang-kadang dicampurkan dengan bahan makanan, tetapi efek sampingnya bisa menyerang ginjal, hati, jantung, dan juga saraf. Karena itu perlu ada pemeriksaan dari Badan POM untuk penggunaan asam boraks ini. Lalu bahan yang keempat ada triklosan. Triklosan ini bersifat asam ya. Nah, untuk triklosan ini sangat efektif dan populer. Biasanya ditemukan pada sabun dan juga deodoran. Untuk spektrum kerjanya itu sangat luas, toksisitasnya itu juga rendah. Biasanya dia bekerja dengan menghambat biosintesa, lipid, dan membrana sel bakteri sehingga bakteri tersebut lemah dan akhirnya mati. Selanjutnya ada alkohol, di mana yang sudah kita tahu secara umum. Sebagai antiseptik, dia itu digunakan pada konsentrasi 70%. Dan bahan yang terakhir yang digunakan sebagai antiseptik itu ada rifanol. Rifanol ini merupakan cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan dan mengompres luka maupun kulit. Antiseptik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Baik, selanjutnya ada materi desinfektan. Jadi ini materi terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini ya. Nah, untuk desinfektan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruangan kandang, ataupun alat-alat yang berada dalam kandang. Beberapa golongan desinfektan yang sering digunakan oleh peternakan itu yang pertama ada alkohol, di mana desinfektan turunan alkohol seperti etanol dan isopropanol ini memiliki sifat non-korosif, tapi dia itu berefek kaustik atau mengiritasi seperti terbakar. Lalu golongan kedua ada aldehid, di mana turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit, memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk desinfektan beberapa material peralatan. Namun, senyawa ini mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput lendir. Lalu yang ketiga ada bahan namanya oxidizing agent, di mana senyawa pengoksidasi ini yang umumnya digunakan sebagai desinfektan adalah hidrogen peroksida.
iodin, dan juga kloramin T. Mekanisme kerja senyawa ini ialah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Disinfektan golongan ini efektif untuk membunuh bakteri, virus, dan juga jamur, namun memiliki sifat korosif terhadap logam. Lalu ada golongan yang keempat, yaitu golongan fenol, di mana senyawa turunan fenol misalnya kresol itu memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit. Lalu yang kelima ada amonium kuartener atau quartz. Turunan quartz seperti benzalkonium klorid atau BCK itu memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif, jamur, serta protozoa. Tetapi turunan ini tidak efektif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus tidak beramplop. Keuntungan untuk penggunaan quartz ini yaitu yang pertama, toksisitasnya itu rendah, kelarutan dalam air besar, stabil pada larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Selanjutnya ada penggunaan desinfektan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan desinfektan yaitu yang pertama kita ada sifat kimia dan formulasi. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan di mana surfaktan ini akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi desinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Lalu yang kedua ada jenis bibit penyakit. Nah, jadi kalau mau menggunakan desinfektan kita harus tahu dulu jenis penyakitnya itu atau jenis bakteri yang mau kita bunuh itu apa. Di mana tiap golongan desinfektan itu kan memiliki target yang berbeda-beda. Jadi kita harus memilih desinfektan yang tepat. Seperti pada gambar, misalnya kayak di spora, bakteri itu pasti desinfektannya berbeda. Habis itu juga ada virus yang non-amplop juga desinfektannya juga berbeda karena dia golongannya berbeda juga. Jamur, bakteri, dan virus beramplop juga memiliki golongan desinfektan yang berbeda. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam penggunaan desinfektan ini adalah dosis pemakaian. Nah, dosis desinfektan itu hendaknya kita sesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Jadi, kalau misalnya kita beli desinfektan, itu pasti kan ada tabel dosis. Nah, kita setidaknya ikutin aturan yang ada di sana. Misalnya kayak khusus untuk desinfektan kandang, itu kebutuhan desinfektan tiap kandangnya itu, tiap meter kubiknya itu dibutuhkan 300 ml desinfektan. Jadi, tinggal dikalikan saja dosis yang diperlukan, berapa besar kandangnya dikali 300 ml, segitulah kebutuhan yang kita perlukan dalam pemakaian desinfektan. Lalu yang keempat ada waktu kontak. Nah, sesaat setelah diaplikasikan, desinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Nah, maka semakin singkat waktu kontak desinfektan membasmi bibit penyakit, maka akan semakin efisien. Nah, desinfektan golongan oxidizing agent dan juga quartz diketahui memiliki waktu kontak relatif singkat, di mana sekitar 10-30 menit dibandingkan dengan desinfektan golongan fenol. Jadi lebih efektif ya kalau misalnya kita pakai oxidizing agent dan juga quartz. Lalu yang kelima kita ada material organik. Nah, material organik seperti sisa feses, darah, dan juga lendir dapat menurunkan efektivitas desinfektan karena akan menghalangi kontak antara desinfektan dan bibit penyakit. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan pembersihan kandang secara optimal dengan menghilangkan semua bahan organik yang ada sebelum didesinfektan. Nah, sikat semua bagian kandang meliputi sela-sela dinding ataupun lantai kandang. Kemudian semprot dengan air dan keringkan, baru kita lakukan desinfeksi. Baik, selanjutnya kita punya suhu.
Nah, desinfektan, misalnya golongan oxidizing agent, bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Jadi setiap golongan dari desinfektan ini berbeda-beda ya, tingkat suhu optimal yang bisa menjaga efektivitasnya untuk membunuh bakteri. Lalu kita masuk ke pH. Nah, desinfektan bekerja optimal pada pH tertentu ya. Misalnya nih kita pakai contoh lagi yaitu golongan oxidizing agent, dia itu bekerja optimal pada pH asam hingga netral, di mana pH-nya itu sekitar 4-7. Sedangkan untuk desinfektan golongan quartz dan juga aldehid, nah dia itu pada pH basa hingga netral. Nah, dengan alangkah baiknya kalau misalnya kita mau mencampur desinfektan itu, baiknya itu menggunakan air yang ber-pH netral sehingga semua golongan desinfektan bisa bekerja optimal. Oke. Dan yang terakhir, kita ada kesadahan pelarut. Tingkat kesadahan pelarut atau air sebanding dengan kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air. Pelarutan desinfektan pada air dengan kesadahan tinggi menurunkan potensi desinfektan tersebut, terutama desinfektan golongan quartz dan oxidizing agent. Untuk memastikannya lebih pasti, kita itu harus sebaiknya lakukan pengujian di median laboratorium untuk lebih pastinya memastikan tingkat kesadahan air tersebut. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap kalian semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, bagi kalian yang punya kritik dan saran, bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Dan bagi yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya. Oke, saya Santi, pamit undur diri. Bye!